Life, balik lagi bareng gue di channel YouTube-nya Urban Life. Seperti biasa kalau gue udah mau Seperti biasa kalau gue udah muncul, gue akan meng-unboxing dan sedikit review sebuah produk. Nah, kali ini inilah dia produknya yang barusan dilempar masih yang belakang loh. Gue lagi opening, suwe. Ya, inilah dia yang akan kita review dan kebalik yang kita akan unboxing dan sedikit review. Jelep. Ini adalah Jelap Studio Pro Wireless Overhead Phone. Jadi buat kalian di luar sana yang sedang mencari produk headphone yang modelnya over ear atau yang enggak terlalu sakit ketika dipakai berlama-lama, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Karena sabar ngapa? Dah Jelap overhead phone ini nanti kita akan lihat apakah ini benar-benar over ear dan akan senyaman itu. Tapi sebelum unboxing dan sedikit review, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh tulis di komentar barang apa yang harus kita review di video berikutnya. Buat kalian yang udah nanya tentang Monster, Lenovo, dan juga apa tadi om yang sekelasan mereka om? Mini Base ya? Ya, yang Mini Base itu kayaknya kita belum masuk dulu karena setelah beberapa coba review itu mirip-mirip suaranya. Ya, buat kalian yang mau beli Lenovo atau Monster atau brand-brand yang seperti itu, boleh lihat video-video kita sebelumnya. Karena pengalaman kita pakai, pengalaman ya, ini dari kuping gue sendiri, itu sebenarnya mirip-mirip aja suaranya, cuman perbedaan di bentuk, ya om ya. Bukan beda merek, beda bentuk. Ya, jadi itu beda bentuk doang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan perbandingan Lenovo A sama Lenovo B, ya sebenarnya kalian pilih aja lebih suka yang mana bentuknya. Karena sepengalaman kita, itu emang suaranya mirip-mirip aja sih, kayak gitu. Kecuali kalau Monster sama Lenovo itu sama juga sih. Ya udah, pokoknya kalau misalnya antara 3 brand itu kalian boleh pilih yang mana aja karena ya pas kita pakai itu mirip-mirip aja gitu. Jadi pilihlah yang kalian suka bentukannya dan juga gimmick-gimmick dari mereka kayak gitu. Ya kan, langsung kita buka ya nggak sih? Sip, kita buka sama-sama si Jelap Jelap Studio Pro 100% recyclable packaging. Oke. Rasain dulu. Rasain. Nah, open here. Ah, cakep nih. Kita tarik sama-sama. Si Jelap. Yeah. Dah kosong. Nggak ada apa-apa. Langsung disambut sama headphone-nya. Bentukannya sekilas mirip-mirip sama tetangganya yang agak mahal yang biasa kita review. Tapi nanti kita akan lihat sama-sama bentukannya kayak gimana lebih detailnya. Terus di sini masih ada lagi perintilannya, yaitu kita dapat kabel charger yang udah Type C berwarna biru, tumben banget warna biru. Di sini tuh kabel Type C-nya panjang loh padahal di gambarnya. Tuh. Tapi dapetnya yang kayak gini ya, yang 15 cm. Kenapa ininya begini? Oh, mungkin ada lagi om. Kosong. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, pokoknya ini hanya ilustrasi doang ya. Nggak tahu. Itu bener nggak sih? Harusnya kayak gini nggak sih, Om? Harusnya kayak gini nggak sih? Iya. Gambar itu. Nggak apa-apa lah ya. Pokoknya ini sama kok, warnanya biru. Tapi sip, ini dapat quick start guide-nya. Nanti kita simpen dulu aja. Sampai tahu gue butuh. Karena sepengalaman kita nanti pas kita nyalain, entah itu chargernya habis, entah kita nggak tahu cara makainya gimana. Ya namanya juga hands on, jadi harap maklum ya guys ya. Sip, ini kita masukin dulu. Ini kita masukin. Karena kita akan masukin juga deh. Kita masukin. Kita akan pakai si headphone-nya aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan desainnya. Yang pertama, desain itu ya pasti bisa lihat pertama kali ini adalah collapsible design. Jadi ini bisa kalian taruh di tas dan juga nggak terlalu makan tempat. Sayangnya ini belum dilengkapi dengan hard case atau pouch-nya. Jadi kalau udah collapsible design ini sebenarnya bagus dan gampang ditaruh di tas. Cuman gue lebih saranin kalian beli hard case atau minimal pouch lah yang bisa menjaga si headphone-nya ini nggak ketendet. Kalau hard case paling maksimal sih buat itu. Karena ini tuh
Nggak tahu ya sebenarnya ringkih atau enggak, cuman kalau supaya megangan gua solid, cuman buat daya tahannya gua nggak tahu. Terus kalau dibuka itu dia langsung kayak gini. Nah, langsung kita ke bagian samping, ini ada logo si jelapnya nih. Di sini pastinya kiri kanan ada adjustable-nya buat si ear cushion-nya. Ada logo jelap di sini, atasnya itu kayak kulit gitu dan juga ada tulisan jelap di atas. Di samping sini juga sama, ini juga sama. Lalu di bagian ear cushion-nya itu ini cukup empuk dan kulit mirip-mirip sama si Marshall sebenarnya. Cuman build quality-nya agak sedikit beda. Kalau ini tuh kosongnya ketahuan banget. Kalau Marshall tuh pasti gini nggak terlalu begini gitu. Oke, terus di bagian ya tapi kan harga juga beda sama Major. Ya tolong ya, ini sebegonya gua aja ngebandingin sama yang itu ya. Oke, terus di bagian samping juga sama, sini ada logo jelapnya. Terus di bagian bawah itu dia ada port Type-C-nya. Ini nggak ada port jack ya? Ya port jack-nya absen di sini. Jadi cuman bisa dipakai Bluetooth aja. Lalu di sini ada power on off-nya. Ya kayaknya sih. Ya betul. Terus di sini ada volume up, volume down. Biasanya bisa buat next juga dan previous. Lalu udah itu aja. Itulah desain dari si jelap ini. Sekarang kita coba pakai fittingnya gimana sih di kepala. Untuk fittingnya sendiri ini enak. Kalau dipakai lama-lama juga kayaknya nggak akan panas karena yang bisa kita lihat ini adalah seri over ear. Tuh, jadi dia nutupin kuping dengan sempurna dan langsung nempel ke kepala, bukan ditempel di kuping. Terus feelingnya enak, nggak terlalu berat. Ya jadi ini tuh kalau dilihat sekilas ini tuh lebih tipis daripada headphone over ear pada umumnya. Dan juga kalau gue ngaca sih ya sebenarnya lebih terlihat on ear nggak sih? Over ear temen nggak kebek ya? Kebek apa ya bahasanya kebek? Nggak bulky, asik, anak Jaksel nggak bulky banget sih kayak gitu. Terus buat fittingnya tadi gue udah jelasin ini enak sih, cukup enak. Over ear malah nggak ada yang nggak enak ya Om ya, selama kita pakai ya. Over ear pasti enak sih kayak gitu. Jadi kalau buat kalian yang suka kepanasan kalau pakai yang on ear, mungkin over ear lebih cocok buat kalian kayak gitu. Karena over ear rata-rata orang pada suka sih pakainya karena nggak terlalu sakit gitu. Terus daripada panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke spesifikasinya. Spesifikasi lengkapnya ada di sini nih, tinggal baca aja. Pause kalau kecepatan. Nah, sekarang gue cuman akan ngebahas apa aja yang diunggulin oleh si Jelap. Jelap apa sih namanya? Jelap Studio Pro. Nah, itu dia. Yang pertama itu dia udah menggunakan baterai yang tahan hingga 50 jam. Lalu juga musik to go maksudnya apa ya? Mungkin bisa dibawa kemana-mana. Terus ada total control yang bisa dipakai mic, jadi kalian bisa kontrol si Jelap ini pakai mikrofon dari headphone. Terus juga ada Cloud Foam Comfort, itu adalah ininya nih, ear cushionnya. Tapi ini bisa dicopot nggak ya? Bentar deh. Di Starguide-nya sih sebenarnya nggak ada cara buat ngelepas. Buat kalian yang tahu cara ngelepasnya boleh di komen kayak gimana caranya. Kalau gue sendiri kayaknya nggak bisa sih. Kalau gue paksa takut robek sebenarnya. Kayak gitu. Terus custom EQ sound. Jadi ini ya EQ sound kayaknya udah bisa di mana-mana ya. Di handphone juga udah bisa sih Om ya. Equalizer gitu. Nggak perlu headphone yang bisa equalizer, di handphone pun bisa kan. Ya gue nggak tahu itu adalah salah satu nilai jual atau enggak. Cuman ya ini ada custom EQ sound, jadi mungkin tuningan sendiri kali ya dari si Jelapnya itu. Terus ada apa lagi? Udah itu doang, dan juga ini ada garansinya 2 tahun. Jadi buat memastikan kalian bisa nanya tempat atau seller kalian yang beli si Jelap Studio Pro ini. Hah? Oh iya. Iya. Ya, tempat kalian beli maksudnya. Terus apalagi ini ada aplikasinya udah gue download tadi, nanti kita lihat sama-sama. Apalagi kayaknya udah nggak ada sertifikasi anti airnya ya untuk headphone. Buat apa ada sertifikasi anti air juga ya? Siapa juga yang mau pakai hujan-hujanan? Siapa tahu ada yang mau pakai ya? Iya sih, tapi kalau yang kulit-kulit ini lebih baik dihindari dengan air karena ini akan cepat ngeletek apabila terkena air kayak gitu. Kalau buat keringat, ya keringat nggak bisa dihindarin juga sih. Oh iya, ini jangan dipakai buat olahraga kayaknya dah.
Lebih baik kalian pakai buat di kantor aja. Itu namanya Studio Pro. Ya, berarti buat di studio, bukan buat olahraga. Kayak gitu. Bener juga loh, lu aja yang jadi host ini, Om. Gitu, jadi lebih baik kalian pakai di studio aja dan juga jangan dipakai buat sambil olahraga. Karena keseringan terkena air atau keringat, dia akan semakin cepat untuk ininya ngeletek. Kayak gitu. Sip, daripada panjang lebar, sekarang waktunya kita cek gimana sih audio experience dari si Jlep Studio Pro ini. Ambil TWS kalian, ambil headphone kalian, langsung pakai, langsung dengerin audio experience-nya seenggaknya. Walaupun kalian nggak bisa mendengar 100% plek-plekan hasil suara dari sini, setidaknya kalian ada gambaran gimana sih suara yang dihasilkan oleh Jlep ini. Karena itu kita nggak tuning sama sekali, Om. Ya, itu nggak kita tuning sama sekali, jadi itu standar dari audio yang kita tangkap dari sini, kayak gitu. Sip, langsung aja kita dengerin sama-sama audio experience dari Jlep Studio Pro. You're connected. Battery medium. Bass boost. J-Lab signature. My style. Balanced. The best. My style. Ya, setelah audio experience tadi, gue juga coba dengerin beberapa lagu. Dan dari gue pribadi ini enak. Buat yang suka ngulik-ngulik musik ini enak karena ada tiga settingan equalizer dan tiga-tiganya berbeda. Nggak cuman gimmick, jadi emang berasa banget bedanya. Tapi kan ada beberapa yang sematin edit equalizer itu cuman gimmick atau setelah di bass boost, bassnya malah pecah, treble-nya malah pecah. Kalau ini ketiga-tiganya enak, dimana ini ada settingan yang namanya, bentar gua lupa tadi namanya apa aja. Ada equalizer signature Jlep C3, itu enak banget, crunchy-nya dapet, tapi agak sedikit naik bassnya. Jadi bass dan treble itu sejajar, sedangkan middle-nya di bawah. Ini enak banget buat kalian dengerin musik dengan varian banyak alat instrumental. Jadi semua tuh crunchy banget, semuanya terdengar, nggak ada yang nutupin sama sekali. Treble-nya juga sedap banget gitu. Terus ada juga balance. Nah, ini balance biasanya buat kalian-kalian yang suka tuning-tuning audio atau nge-mixing, ini udah cocok banget. Bahkan editor gue di belakang yang suka ngedit-ngedit lagu juga bilang ini enak balance-nya. Semuanya rata, bisa dibilang flat nggak? Bisa dibilang flat nggak? Pilihan balance-nya tuh flat. Ya, itu dia. Balance-nya itu bisa dibilang flat. Ini nih dari kuping editor gua ya. Terus juga bass boost. Nah, ini bass boost-nya kadang-kadang ada yang masukin equalizer bass boost, tapi langsung hilang gitu semua, langsung ketutup sama bass. Kalau ini masih enak, crunchy-nya masih dapet, walaupun kalau dibandingin dengan Jlep C3 tadi, bassnya emang beneran di-enhance, tapi nggak bleber kemana-mana. Jadi ini enak banget di setiap equalizer-nya. Dan itu bukan cuma gimmick, itu beneran berbeda dan juga tiap karakteristiknya gue suka tiga-tiganya. Dan memiliki fungsinya masing-masing, kayak gitu. Kalau tadi udah audio experience, sekarang kita masuk ke bagian yang namanya low latency test. Nah, ini kan nggak ada info kalau dia itu gaming headphone atau gaming over ear headphone. Nah, kita coba aja sama-sama. Ini adalah latency test dari si Jlep Studio Pro.
Oke, itulah tadi low latency test buat si Jlep Studio Pro ini. Buat main game ini cukup enak. Gue pribadi testing di Genshin Impact sama Wuthering Wave. Dua-duanya bisa jalan dengan normal dan juga audionya enak banget. Dan gue bukan tipe orang yang kompetitif, jadi gue nggak terlalu merhatiin apakah itu delay atau enggak. Cuman sepenglihatan gue yang cuman casual player, enak-enak aja sih buat main. Oke, sekarang masuk ke tes suara yang disediakan oleh Mic Studio Pro dari Jlep ini. Ini adalah tes suara dari mic yang disediakan oleh Jlep Studio Pro ini. Oke, Urban Loop ini adalah rekaman suara yang direkam menggunakan headphone Jlep Studio Pro. Apakah selayak namanya, ada pro-nya? Baguskah? Biasa aja atau enggak banget? Silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, itulah dia tadi tes suara yang disediakan oleh Mic Studio Pro ini. Dari gua pribadi itu udah bagus banget dan clear. Dan juga cukup bisa meredam suara di sekitar. Karena ini gua ada di ruangan AC dan AC-nya cukup gede. Itu nggak masuk deh Om, di telepon lo tadi ya. Itu nggak masuk kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Siapa sih yang harus beli Jlep Studio Pro ini? Kalau dari gue pribadi, mungkin buat kalian yang suka headphone all-rounder, ini cocok banget karena bisa dipakai buat kerja, dan juga bisa dipakai dengerin musik, dan juga bisa dipakai buat nge-game. Gue udah coba dengerin lagu pakai ini, enak banget dengan equalizer yang dari Jlep C3 tadi, yang khusus dari tuningan si Jlep. Terus kita coba ke balance, itu editor gue yang nyoba, dan itu katanya udah hampir flat, jadi suaranya udah cukup bagus buat sebuah headphone editing. Jadi ini udah cukup oke buat kerja dan juga buat nge-game. Buat dipakai bass di game itu enak banget sih, dan juga buat ngedengerin lagu pakai settingan bassnya itu udah oke banget. Dia nggak bleberan bassnya kemana-mana dan juga nggak bener-bener nutup suara yang lain. Kayak gitu. Jadi kalau kalian cari headphone yang all-rounder, ini bisa kalian jadi pertimbangan buat dibeli. Ya, untuk minusnya apa ya? Untuk minusnya mungkin ini nggak ada jack audio portnya. Jadi kalian hanya bisa mengandalkan Bluetooth aja buat menggunakan si Jlep Studio Pro ini. Gue lupa namanya, panjang banget ya? Iya, udah gitu beda-beda gitu, nggak nyambung. Buat Jlep Studio Pro ini kalian boleh langsung beli aja. Karena ini adalah salah satu headphone yang all-rounder di segala sisi bagus, kayak gitu. Oke, jadi untuk range harga headphone over-ear di kisaran dari 350 sampai 500. Karena ini kalau gue cek di marketplace tadi kisaran segitu. Kalian bisa pilih Jlep Studio Pro ini buat jadi daily driver sebagai headphone yang all-rounder di segala sisi. Buat main game, kerja, dan juga dengerin musik, kayak gitu. Ya, itu aja dari gue Khalid. Sebelum gue pamit, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Urban Life. Dan boleh dong tulis di komen, buat pengguna Jlep Studio Pro di luar sana, boleh tulis di komentar menurut kalian experience menggunakan ini gimana sih. Jadi, para Urban Life di luar sana yang mau beli Jlep, siapa tahu bisa terbantu dengan review dari kalian. Kayak gitu. Gue Khalid pamit. Dadah! Cyclop!